죽은 거니? 좀 만나고 싶어요. 그래요. 나 이렇게 흔들어 놓고. 송은철 씨, 살인 혐의로 긴급 체포합니다. 이 사람 알죠? 박효희 씨, 감사합니다. 내 남편이야. Hai guys, kali ini saya akan melanjutkan part 4 drama yang dirilis tahun 2018 berjudul The Miracle We Met. Sebelum dimulai, subscribe, like, dan komen ya guys agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk yang belum nonton part 1-3, linknya ada di deskripsi ya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung aja kita mulai. Hyunchul membaca agendanya. Sementara itu di bagian teller, 3 orang datang membawa kardus. Rentenir itu minta bertemu dengan kepala cabang Song Hyunchul. Pria itu memanggil adik dan Hyunchul memanggilnya kakak. Kardus tadi berisi uang yang akan dia tabung. Beng Woo menyuruh mereka menghitung uangnya dengan cepat. Selanjutnya Yonha menghubungi Hisu. Bertanya polis asuransinya ingin dikirim ke alamat rumah atau kantor. Kemudian dia menawarkan asuransi yang lainnya. Hisu memberitahu mereka punya rekanan asuransi di kantor. Dia mendaftar karena diminta oleh kepala cabangnya. Kalau dia menambah polis asuransi lagi, dia bisa dipecat. Sekarang kepala cabangnya sedang dikenakan sanksi karena masalah asuransi ini. Tiba-tiba Hejin datang ke kantor Hyunchul. Dia berpapasan dengan Hyoju. Hejin mengatakan terima kasih sudah mengirimkan bunga waktu itu. Hyoju memberitahu suaminya tidak membuatnya tertarik lagi. Mereka sudah tidak bertemu lagi, kemudian dia pergi. Donggu melihat Hejin. Dia memberitahu Hyunchul sedang rapat di luar. Dia melewatkan makan siang agar dapat memenuhi targetnya. Selanjutnya Donggu makan siang bersama Hejin. Donggu memberitahu Hyunchul mendapatkan sanksi disiplin. Kinerja cabang mereka harus jadi yang terbaik dalam sebulan agar Hyunchul bisa tetap bekerja. Kemudian Donggu bertanya apakah Hyunchul terasa berbeda buatnya. Di kantor dia memasak untuk pegawai. Hejin memberitahu di rumah dia juga melakukannya. Dia sangat cekatan menggunakan pisau. Hejin meminta Donggu untuk menjaga ayah Kang Ho baik-baik. Di kantor polisi, detektif memperlihatkan sketsa wajah pelaku yang dia buat berdasarkan video rekaman CCTV di depan minimarket. Yonha mengatakan wajah pelakunya bukan seperti ini. Detektif minta Yonha merevisi gambarnya. Sambil menggambar, detektif mengatakan tidak ada satupun rekaman telepon antara Song Hyunchul suaminya dengan temannya yang kepala cabang. Menurutnya mereka berdua bukan teman. Selanjutnya detektif datang ke Bank Sinha. Dia minta bertemu dengan Song Hyunchul. Donggu bertanya ada urusan apa. Detektif bertanya dia sudah berapa lama kerja di sini. Donggu memberitahu Hyunchul adalah temannya, tapi di bank ini tidak ada yang tahu. Dia diterima kerja lewat koneksi dari Hyunchul. Detektif bertanya apakah dia mengenal pria ini. Dia adalah teman Song Hyunchul. Donggu memberitahu berteman dengan Hyunchul sejak SMP. Jadi dia mengenal semua temannya. Kemudian detektif memberitahu pria ini sudah meninggal. Dia sedang menyelidiki pembunuhannya dan pria ini memiliki nama dan tanggal lahir yang sama dengan Song Hyunchul. Kebetulan Yonha datang. Detektif memberitahu dia adalah istri mendiang Song Hyunchul. Pulang sekolah, Jisoo memberitahu di mana dia diselamatkan oleh Ato. Jisoo akan pura-pura jatuh agar Ato menyelamatkannya lagi. Dia minta Yongju memotonya jika Ato muncul. Saat Jisoo jatuh, seseorang meraih tangannya. Ternyata Kang Ho. Saat di sekolah, Kang Ho membaca cerita yang diupload Jisoo. Jadi dia datang ke tempat ini untuk mengeceknya. Kang Ho mengatakan mereka percaya dengan ceritanya. Di sebuah bar, Donggu mengajak Hyunchul bertemu. Sebelum keluar, Hyunchul memberitahu akan bertemu Donggu. Hejin bertanya apakah dia sedang kesulitan karena kinerja cabangnya buruk. Hyunchul mengatakan jangan khawatir, dirinya baik-baik saja.
Hae-jin memberitahu supermarket tempatnya bekerja sedang mencari pinjaman untuk promosi. Bagaimana jika dia mengajukan proposal? Hyun-chul mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Di suatu tempat, detektif diikuti seorang pria. Dia menodongkan pisau, menyuruhnya jalan dan jangan berbalik. Di tempat sepi, detektif melawannya. Berakhir dengan dia terluka di bagian perut. Dan pria itu kabur meninggalkan pisaunya. Tiba-tiba detektif tidak merasakan sakit. Lukanya hilang, membuatnya bingung. Di sebuah bar, Donggu bertanya apakah dia adalah temannya Song Hyun-chul. Apakah dia Song Hyun-chul dari kelas 32 di SMA Chongguk? Hyun-chul menjawab bukan. Dirinya adalah Song Hyun-chul dari kelas 38 di SMA Sogwang. Donggu menangis setelah mengetahui temannya telah meninggal. Keesokan paginya, Modong memberikan uang pada Jisoo karena hari ini dia ulang tahun. Yonha mengucapkan selamat ulang tahun, kemudian mereka makan bersama. Di supermarket, Hyun-chul datang menemui Sang-mo untuk menawarkan pinjaman dari banknya. Setelah Hyun-chul pergi, Sang-mo memeriksa biodata Hae-jin. Dia membaca suami Hae-jin bernama Song Hyun-chul. Dari kantor Sang-mo, Hyun-chul mengajak Hae-jin makan siang bersama. Sambil makan, Hae-jin memberitahu sudah 3 bulan ini nilai bahasa Inggris Miho tidak bisa naik. Selama ini dia berbohong padanya soal nilainya, dan sepertinya dia menyontek tugas orang lain. Dia begitu karena harus menjadi nomor 1 agar ayahnya memujinya. Hyun-chul mengatakan dia akan bicara dengan Miho, lalu menenangkan Hae-jin dengan menyentuh tangannya. Pada malam harinya, Jisoo dan teman-temannya camping merayakan ulang tahunnya. Setelah meniup lilin, mereka foto kemudian melihat bintang bersama. Tiba-tiba di langit terlihat tulisan Happy Birthday. Di kantor polisi, detektif mendapatkan informasi pelaku yang menusuknya. Dia langsung datang menuju ke lokasi. Pintunya tidak dikunci. Mereka menemukan pelaku sudah tewas di lantai. Sementara Hyun-chul mengajak Miho bicara. Hyun-chul mengatakan dia tidak perlu juara 1. Daripada juara 1 dalam pelajaran, jadilah juara makan, juara senyum, atau juara melawak. Lebih menyenangkan juara 1 dalam hal itu. Kemudian Hyun-chul memeluk Miho sambil bilang dia hanya ingin Miho bahagia, tidak perlu juara 1. Hae-jin bertanya apa yang dia katakan pada Miho. Hyun-chul mengatakan tidak perlu jadi juara 1. Hae-jin mengatakan dia juga tidak perlu juara 1. Selama ini dia berlarian tanpa henti. Dia bisa beristirahat sekarang. Hyun-chul mengatakan dirinya harus menjadi ayah dan suami yang membanggakan. Hae-jin memberitahu hanya karena kinerjanya menurun, bukan berarti mereka tidak bangga lagi padanya. Terima kasih sudah kembali hidup dan memberi mereka keajaiban. Keesokan paginya, detektif memberitahu kematian suaminya ada hubungannya dengan kepala cabang Song Hyun-chul. Di dalam lift muncul ingatan Hyun-chul kepala cabang yang merekam pembicaraannya dengan Prestir Bang Sinha. Hyun-chul mengatakan tidak akan menyetujui pinjaman Osung Group yang Prestir minta. Keluar dari lift, dia bertanya pada Hae-jin di mana ponselnya yang dia pakai saat kecelakaan dan minta Hae-jin membawakannya. Detektif datang, dia ditahan atas kasus pembunuhan. Hae-jin keluar dari lift. Dia melihat Hyun-chul di borgol. Donggu mengatakan jangan khawatir, pasti ada kesalahan. Di ruang interogasi, detektif bertanya dia di mana pada tanggal 13 April antara pukul 11 hingga 1 malam. Kamera CCTV apartemennya menunjukkan dia keluar pukul setengah 11 malam. Hyun-chul memberitahu dia bertemu dengan temannya di Gangnam. Detektif kemudian menunjukkan jepit dasi yang ditemukan di TKP kematian Jang Gi-chul yang merusak mobil koki Song Hyun-chul. Jang Gi-chul meninggal pada tanggal 13 April antara pukul 11 hingga 1 malam. Hyun-chul mengatakan sepertinya semua itu dimulai dari pinjaman itu. Pinjaman yang tidak pernah diterima oleh koki Song Hyun-chul, dan pinjaman itu sudah dibayar di hari dia meninggal. Mana mungkin orang mati membayar hutangnya. Yang lebih mengejutkannya lagi, pegawai bank yang menyetujui pinjaman itu sedang cuti selama 6 bulan. Secara kebetulan, koki Song Hyun-chul pergi ke bank dan mengajukan pinjaman.
Hal di luar perkiraan mereka terjadi, jadi mereka merusak mobilnya untuk mengulur waktu. Secara diam-diam dirinya sedang menyelidikinya, tapi orang itu pasti tahu, jadi dia meninggalkan jepit dasi miliknya di TKP untuk menjebaknya. Selanjutnya, Donggu memberitahu Hyunchul minum dengannya saat itu. Tidak lama setelah itu, Yonha datang. Dia bertanya siapa tersangkanya. Detektif menelponnya memberitahu sudah menangkap tersangkanya. Kemudian teriak memanggil detektif. Hae-jin melihat Yonha memakai sandal yang berbeda. Yonha marah karena detektif menuduh Hyunchul membunuh. Kemudian mengatakan pria ini sedang koma di rumah sakit saat suaminya meninggal. Apa yang bisa dilakukan orang yang sedang dirawat di ICU? Yonha kemudian bicara pada Hyunchul. Kenapa dia diam saja diperlakukan tidak adil? Dia mirip sekali dengan suaminya. Hae-jin bertanya apa maksud omongannya itu. 지금 그게 무슨 소리예요? Kenapa dia tampak sangat marah? Tolong jelaskan padanya. Yonha memberitahu mereka menangkap orang yang salah. Hae-jin mengatakan yang berhak marah dan protes adalah dirinya. Ada hubungan apa di antara mereka? Mereka semua diam. Kemudian Donggu mengantar Hae-jin pulang. Setelah Hae-jin turun, Donggu minta Hyunchul untuk mengatakan yang sebenarnya pada Hae-jin. Mungkin akan butuh waktu, tapi buatlah dia percaya. Hyunchul bertanya selanjutnya apa jika dia bilang yang sebenarnya, apa yang harus dirinya lakukan. Donggu memintanya kembali ke rumahnya. Hyunchul bertanya bagaimana membuat Hae-jin menerima kenyataan bahwa suaminya sudah meninggal dan memberitahu Kang Ho dan Miho bahwa ayah mereka sudah tidak ada. Donggu bertanya mau diapakan istrinya, putrinya dan juga ayahnya. Yonha adalah istrinya yang sesungguhnya dan Yonha sudah tahu bahwa dia adalah suaminya. Mustahil dia bicara seperti itu di kantor polisi jika dia tidak tahu. Hyunchul mengatakan Yonha memang sudah tahu. Sebelumnya dia menyangkalnya karena dia harus membereskan masalahnya dan masalah kepala cabang Song Hyunchul. Setelah masalahnya selesai, dia akan kembali. Donggu minta Hyunchul jangan melukai Hae-jin. Hyunchul memberitahu akan menyembuhkan lukanya sebelum pergi. Di halte bis, Yonha melihat sendalnya yang berbeda, lalu mengatakan dirinya tidak gila. Dia memang suaminya, kemudian menangis. Atau menenangkannya dan orang yang melihat Yonha bingung. Di kantor Hyunchul, Hae-jin mengantarkan ponselnya. Lalu Hae-jin bertanya apakah ada yang ingin dia sampaikan. Hyunchul menjawab belum waktunya. Sebelum pergi, Hae-jin mengajaknya bicara di rumah karena dia punya banyak pertanyaan. Di luar, Hae-jin minta nomor ponsel ibu Jisoo pada Donggu. Donggu punya nomor ponselnya saat Yonha menawarkan asuransi. Selanjutnya, Hyunchul datang ke ruangan Hyoju. Hyunchul bertanya apakah Hyoju mengenal Oh Seung-jun. Dia menyetujui pinjaman saat sedang cuti panjang. Pinjaman bermasalah milik Song Hyunchul. Hyoju mengatakan pegawai yang cuti panjang tidak bisa masuk ke dalam sistem bank. Hyunchul membenarkan, apalagi pinjaman itu dilunasi saat Song Hyunchul sudah meninggal. Agar tidak tertangkap, orang itu mencelakai Song Hyunchul dan orang yang menyebabkan kecelakaan itu akhirnya terbunuh. Ada orang yang menaruh jepitan dasinya di TKP pembunuhan. Orang itu membuat bukti yang sangat lemah. Mungkin orang itu panik karena takut ketahuan. Hyoju bertanya apakah ingatannya sudah kembali. Hyunchul mengatakan dia sama sekali lupa dengan jepit dasinya. Kemudian Hyunchul bertanya apakah dia ingat mengenai jepitan dasi itu. Hyoju menjawab tidak. Setelah Hyunchul pergi, Hyoju teringat menemukan jepit dasi Hyunchul saat di apartemennya. Selanjutnya, Hyunchul menemui direktur HRD di kantor pusat bernama Woo Jang-chun. Hyunchul minta daftar nama pegawai yang sedang cuti karena ada orang yang menyetujui pinjaman palsu dengan menggunakan nama pegawai yang sedang cuti. Dia butuh bukti solid sebelum melapor ke polisi dan tim audit. Jang-chun langsung mencetaknya. 도움이 됐으면 좋겠어. Sebelum Hyunchul meninggalkan kantornya, Jang-chun bertanya apakah dia lupa dengannya. Hyunchul minta maaf karena dia tidak mengingatnya. Jang-chun memberitahu melihat daftar pinjaman yang gagal bayar pagi ini. Salah satunya pinjaman Press Dearly dari Hosung Group yang pinjamannya disetujui oleh Hyunchul. Kemudian Hyunchul datang ke ruangan Presidir Bang Sinha. Dia memberitahu mengenai masalah Hosung Group yang sedang diselidiki oleh jaksa.
Prestir mengingatkan bahwa Hyun Chul telah menyetujui pinjaman Osung Group. Hyun Chul mengatakan dengan jelas dia bilang tidak akan menyetujui pinjaman itu. Prestir marah mendengar ucapannya dan bertanya apakah dia punya bukti telah mengatakan hal itu padanya. Di kantor cabang, Hyoju pura-pura sakit di depan para pegawai. Pak Jong-won menyarankan untuk beristirahat di rumah. Mereka mengantarnya hingga naik taksi. Sementara Donggu membereskan mejanya dan melihat kunci yang tertinggal di kursi. Di ruang interogasi, detektif mewawancarai Kim In-suk yang pura-pura menjadi wartawan dan memasang penyadap di mejanya. Dia mengaku tidak mengenal Jang Gi-chul, pelaku yang merusak mobil Hyun Chul. Kim In-suk bahkan tidak melihat wajahnya dengan jelas. Dia hanya memberi uang dan menyuruh menaruh penyadap. Kemudian seorang polisi masuk, memberikan foto tersangka pembunuhan yang berada di dekat rumah Jang Gi-chul. Selanjutnya, Hyun Chul membawa ponselnya yang rusak untuk diperbaiki. Sayangnya, mainboardnya rusak dan chipnya patah menjadi 2, jadi datanya tidak bisa diselamatkan. Di depan apartemennya, Hyun Chul bingung mana yang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Masalah koki Song Hyun Chul atau kepala cabang Song Hyun Chul dulu. Tiba-tiba Kang Ho menyapanya. Hyun Chul bertanya apakah dia sudah makan. Dia harus makan yang benar karena dalam masa pertumbuhan dan jangan khawatir sekolah. Kang Ho mengatakan dulu ayah selalu membentak dan membencinya karena dia tidak pintar di sekolah. Mendengar itu, Hyun Chul langsung minta maaf. Kang Ho bertanya apakah ayah dekat dengan ayah Jisoo. Dia tahu dari Jisoo karena mereka sekarang akrab. Beberapa hari lalu mereka pergi ke suatu tempat untuk merayakan ulang tahun Jisoo dan melihat hal yang luar biasa. Hyun Chul minta Kang Ho untuk pulang lebih dulu, sementara dia pergi menemui Jisoo. Kemudian Hyun Chul minta maaf karena lupa hari ulang tahunnya. Jisoo bisa mengerti, lalu dia cerita ayahnya memberikan hadiah ajaib. Dia memberitahu semakin hari dia semakin sering memikirkannya. Sekarang usianya 15 tahun. Mulai sekarang dia akan rindu pada ayahnya sampai 50 tahun ke depan. Dia sering mengirim pesan dan menelpon ayahnya. Dia merasa ayahnya masih hidup dan akan menjawab teleponnya. Hyun Chul yang mendengarnya berusaha menahan air matanya. Setelah itu Hyun Chul datang ke gereja. Dia masuk ke bilik pengakuan dosa. Dia menceritakan situasinya yang memiliki keluarga dan keluarga baru. Harusnya dia kembali ke keluarganya, tapi itu tidak mudah. Pendeta itu minta maaf, lalu mengatakan dia telah membuat hidup pria yang memiliki tubuh itu jadi indah. Guys, ini maksudnya Koki Hyun Chul telah membuat hidup kepala cabang Hyun Chul menjadi indah. Dia merasa bersyukur, namun Hyun Chul harus kembali ke keluarganya yang semula. Jika semakin ditunda, pada akhirnya dia akan semakin melukai keluarga kepala cabang Hyun Chul. Apakah dia bingung karena berbagi kenangan dengan kepala cabang Hyun Chul, atau istri kepala cabang Hyun Chul telah membuatnya jatuh cinta? Hyun Chul bertanya jika seperti itu, bisakah dirinya dimaafkan? Hyun Chul keluar dari bilik dan melewati Ato yang sedang duduk. Mau keluar dari bilik, mereka saling memandang. Di rumahnya, Hyun Chul bertanya di mana anak-anak dan apakah dia sudah makan. Hae-jin menjawab anak-anak sudah tidur dan dia sudah makan. Kemudian Hae-jin bertanya, dia ada hubungan apa dengan ibu Jisoo? Jangan berbohong padanya dan katakan saja yang sejujurnya. Hyun Chul tidak menjawabnya. Dia mengambil dokumen perceraiannya dan memberikannya pada Hae-jin sambil minta maaf sudah menundanya begitu lama. Hae-jin bertanya apakah ini adalah jawabannya. Kalau mau begini seharusnya jangan bersikap baik padanya dan jangan menatapnya dengan hangat. Harusnya perlakukan dirinya dengan buruk seperti dulu. Dia mengaduk-ngaduk perasaannya dan dia masih saja bersikap sangat egois. Kemudian pergi meninggalkan ruangan itu. Sementara itu, Yonha sedang melihat ponsel milik suaminya. Dia membaca pesan dari Jisoo yang mengucapkan terima kasih untuk hadiah dari langit pemberiannya dan mengatakan dia merindukannya. Yonha sangat sedih setelah membacanya. Selanjutnya ada pesan masuk tanpa nama yang berisi, "Aku akan segera kembali." Yonha mencari di ponselnya nomor kepala cabang Hyun Chul. Ternyata sama. Setelah itu dia memberitahu ayah mertuanya bahwa kepala cabang Song Hyun Chul adalah ayah Jisoo.
Saat pertama kali bertemu, dia mengatakan kenapa mengkremasinya dan dia ada di tubuh orang lain. Modong teringat ketika kepala cabang Hyunchul mengaku sebagai anaknya dan mengatakan sedang meminjam tubuh orang lain. Yonha mengatakan mereka tidak berteman. Sepanjang ayah Jisoo hidup, mereka tidak pernah saling menelpon dan bertemu. Modong menghubungi Hyunchul, mengajaknya bertemu. Modong mengatakan anaknya sangat suka makan jajangmyeon, hingga akhirnya dia bekerja di restoran Cina dan bisa makan jajangmyeon kapan saja. Dirinya adalah orang tua yang terkutuk yang hidup lebih lama dari anaknya sendiri. Harusnya dia memberi anaknya hidup nyaman, tapi dia cuma bisa membuatnya menderita. Hyunchul mengatakan itu tidak benar, jangan berkata begitu. Setelah makanan dihidangkan, Hyunchul minta sumpit kayu untuk ayahnya. Modong bertanya dari mana dia bisa tahu dirinya hanya menggunakan sumpit kayu. Hyunchul hanya diam, lalu Modong membantunya mengaduk jajangmyeonnya. Kemudian mengatakan hari ini mereka cukup makan saja, tidak perlu berkata apapun. Keesokan harinya, Pak Jong-won melaporkan Hyoju minta izin tidak masuk. Sepertinya dia sakit parah. Sementara itu di sebuah restoran, Haejin mengajak Yonha bertemu. Yonha mengatakan kembalikan Song Hyunchul padanya. Orang itu bukan suami dia, tapi suaminya. Dari awal, dia adalah suaminya dan miliknya. Haejin minta buktinya. Yonha mengatakan kepala cabang Song Hyunchul meninggal dan hidup kembali saat pemakaman. Nama suaminya juga Song Hyunchul. Keduanya memiliki nama dan tanggal lahir yang sama. Mereka juga sama-sama kecelakaan di hari yang sama. Kecelakaan suami dia sangat buruk sehingga mobilnya hancur. Sementara suaminya tidak terluka parah, tapi suaminya mendadak meninggal. Seharusnya suami dia yang meninggal, tapi ternyata suaminya yang meninggal. Haejin bertanya apakah tubuh suaminya didiami oleh arwah suami Yonha. Yonha membenarkan. Haejin mengatakan itu tidak masuk akal. Yonha memberitahu hal tidak masuk akal terjadi dalam kehidupan. Song Hyunchul menemuinya saat pertama kali dia sadar dan dia bilang bahwa dia adalah suaminya. Dia bilang tubuhnya dikremasi jadi dia tidak bisa kembali. Haejin membantahnya. Dia bilang saat itu pikiran suaminya masih terganggu. Yonha memberitahu dia mengirim pesan mengatakan dia akan kembali dan menunjukkannya pada Haejin. Ini adalah nomor ponsel suami dia, kepala cabang Song Hyunchul. Dia tahu semua rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya dan suaminya. Haejin mengatakan dia juga tahu rahasia yang hanya diketahui oleh dirinya dan suaminya. Bagaimana menjelaskan itu? Kemudian Haejin mengatakan akan memaafkan semua ucapannya hari ini dan memintanya jangan mengejar suaminya lagi, kemudian pergi meninggalkan Yonha. Tiba di rumah, Yonha melihat mertuanya sakit. Dia memberinya obat, kemudian mengajaknya ke rumah sakit. Namun Modong menolaknya. Kembali ke Hyunchul, dia memeriksa daftar pegawai yang cuti dan menyetujui pinjaman. Tiba-tiba Subin masuk, memintanya untuk keluar. Seorang pelanggan mencari Hyoju. Dia bertanya kenapa Hyoju tidak bisa dihubungi. Hyoju menyimpan kunci berangkasnya. Hyunchul memberitahu Hyoju sedang cuti. Wanita itu minta Hyunchul untuk membuka kunci berangkasnya. Donggu mengambil kuncinya di kursi. Hyunchul membuka berangkasnya. Setelah dibuka dan diperiksa, wanita itu menemukan USB yang bukan miliknya. 내 거 아닌데? Hyunchul mengambil USB dan melihat isinya di ruangannya. Isinya daftar rekening tidak aktif, pelanggan tanpa pinjaman, dan pelanggan yang layak menerima pinjaman. Dia menemukan nama Song Hyunchul di daftar pelanggan yang layak menerima pinjaman. Tiba-tiba Yonha menghubunginya. Dia memberitahu ayah mertuanya pingsan. Yonha kemudian menghubungi 119 lagi, bertanya kenapa ambulansnya belum datang juga. Tiba-tiba terdengar suara ambulans. Hyunchul datang ke rumah sakit. Dia melihat Yonha yang resah menunggu ayahnya. 송모동 씨 보호자분. Dokter memberitahu ayahnya sakit pneumonia akut. Demamnya cukup tinggi tapi sekarang sudah turun. Sekarang dia sudah bisa pindah ke ruang perawatan. Di ruang perawatan, Yonha izin pulang dulu untuk mengambil baju dan sepatu ayah mertuanya. Dia minta Hyunchul untuk menunggu ayahnya sampai dia kembali. Ayahnya bangun. Hyunchul memohon pada ayahnya berhenti minum, kemudian memberitahu bahwa dirinya adalah Hyunchul anaknya.
Dia minta diberi waktu karena dia harus menyelesaikan beberapa hal. Setelah selesai, dia akan kembali. Ayahnya mengatakan jangan kembali, tinggal saja di sana. Dia tidak pernah memberinya hidup yang layak, jadi dia merasa bersalah. Dia bahkan membuatnya bekerja di usia 19 tahun. Seumur hidup Hyunchul bekerja di dapur dan menderita. Sekarang rumahnya bagus dan uangnya banyak. Dia punya segalanya. Sekarang dirinya bisa mati dengan tenang. Jangan melihat ke belakang. Jika ada yang berkata macam-macam, pura-pura bodoh saja dan tetap tinggal di sana. Keluarganya akan dirinya jaga. Dan sekarang dia bukan anaknya lagi. Hyunchul mengatakan kenapa dia berkata begitu. Sementara Yonha mendengar percakapan mereka di luar. Di kantor cabang, Subin menyerahkan USB dan berkas pegawai yang cuti atas permintaan Hyunchul. Di sebuah restoran, Prestir makan bersama Pak Jong-won. Prestir tahu istrinya sedang sakit gagal ginjal kronis. Dia sudah melakukan cuci darah selama 4 tahun. Pak Jong-won adalah orang yang melaporkan Hyunchul ke tim audit saat dia menawarkan pegawainya asuransi Yonha. Dia melakukannya karena kinerja cabang mereka menurun, jadi mereka tidak mendapatkan bonus lagi. Prestir memberi Pak Jong-won emas untuk membiayai transplantasi ginjal istrinya. Jong-won menerimanya. Dia bertanya apa yang harus dirinya lakukan. Di sekolah, Kang Ho menceritakan ayahnya yang hidup kembali sebelum dikremasi pada Jisoo. Sejak saat itu, ayahnya berubah sekali. Dia bilang tidak perlu belajar dan makan dengan baik. Ayahnya juga sangat baik pada ibunya. Awalnya mereka tidak akur. Sekarang ayahnya bisa memasak dan rasanya sangat enak. Dia bisa membuat tangsuyuk. Jisoo mengatakan nama ayah Kang Ho sama dengan nama ayahnya, Song Hyunchul. Ulang tahun mereka juga sama dan mereka kecelakaan di hari yang sama. Namun ayahnya meninggal setelah kecelakaan itu. Dia tahu semua itu dari ibunya. Di rumah sakit, Song Hyunchul mengaku bahwa dia adalah suaminya. Dirinya tidak sendirian, ada ingatan mendiang Song Hyunchul dalam dirinya. Hyunchul menjelaskan ada yang menjebaknya dan membuat pinjaman yang tidak pernah dia terima, seolah-olah itu adalah perbuatan kepala cabang Song Hyunchul. Tapi kepala cabang Song Hyunchul itu adalah dirinya. Saat ini dirinya dalam masalah besar dan harus mengatasinya. Jika tidak, kepala cabang Song Hyunchul dan dirinya akan disalahkan dan masuk penjara. Tidak ada yang percaya jika dirinya menjelaskan yang sebenarnya. Sekarang golongan darahnya adalah A, bukan B. Dirinya bukan koki Song Hyunchul, tapi kepala cabang Song Hyunchul. Hyunchul minta waktu pada Yonha. Setelah semuanya selesai dan diatasi, dia akan kembali. Detektif datang menemui Hyunchul. Hyunchul memberitahu Hyojo orang yang memalsukan pinjaman koki Song Hyunchul dan pelanggan yang lainnya. Hari ini dia mendadak mengajukan cuti. Dan yang menaruh jepitan dasinya di TKP adalah dia, karena dulu mereka punya hubungan gelap. Detektif langsung datang ke apartemen Hyojo, namun tidak ada yang menjawabnya. Hyojo berada di sebuah hotel. Detektif mengerahkan timnya untuk mengecek di bandara dan pelabuhan. Dalam perjalanan pulang, Yonha menangis. Dia khawatir suaminya tidak kembali karena Haejin sangat cantik. Terlebih lagi, ayah mertuanya menyuruh Hyunchul tinggal di sana. Atau yang mengikutinya merasa sangat bersalah. Ternyata manusia tidak sekuat yang mereka pikir. Setelah membuat kesalahan seperti ini, bagaimana caranya mereka memberi kompensasi dan membantunya? Selanjutnya, Hyunchul berada di supermarket membagikan brosur pinjaman. Haejin mengajaknya pulang bersama. Sebelum pulang, mereka makan malam bersama. Hyunchul minta saus tomat karena Haejin suka menambahkan saus tomat ke makanannya, mirip anak kecil. Haejin mengatakan dia memang suaminya. Dia ingat segalanya. Setelah makan, mereka jalan di taman. Haejin teringat belajar naik sepeda dengan Hyunchul dan jatuh. Hyunchul mengajaknya naik sepeda. Tiba-tiba Haejin jatuh. Hyunchul terlihat khawatir sama seperti dulu. Saat berjalan, Haejin mengatakan mereka selalu menghindar jika tidak bisa menyelesaikan masalah. Makanya hubungan mereka jadi seperti ini. Tapi sekarang mereka bisa berubah. Hyunchul mengatakan sepertinya orang itu ingin Haejin lebih dulu bicara padanya. Orang itu adalah pria yang sebelum kecelakaan. Haejin bertanya kenapa menyebutnya orang itu, dan Hyunchul hanya diam.
Di tempat yang lain, detektif menuju ke pelabuhan. Mereka menemukan nama Hyoju ada di dalam penumpang kapal. Hyoju sedang berada di pelabuhan. Dia akan pergi ke Hong Kong. Detektif tiba di pelabuhan dan berhasil menemukannya. Sementara itu, Ato berada di depan apartemen Hyunchul. Dia menghubungi nomor Hyunchul menggunakan nomor Yonha. Hae-jin melihat nama istri yang menghubungi suaminya. Setelah mati, Hae-jin menghubunginya. Yang mengangkat teleponnya adalah Yonha. Dia memanggil Hyunchul ayah Jisoo dan sayang. Hae-jin langsung menutupnya. Guys, part 4 sampai di sini ya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.